Shalom Jemaat Gereja Best. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita melihat profil Gereja Best. Gereja Best atau Blessing in the Spirit berdiri sejak tahun 2006 dan hingga saat ini sudah ada 59 cabang Gereja Best yang tersebar di beberapa kota dan negara. Visi Gereja Best berawal dari penglihatan gembala senior, yaitu banyak umat Tuhan yang membangun gereja yang megah dan mewah, namun dalamnya keropos. Artinya, banyak orang membangun fisiknya saja, namun karakter dan mental tidak sesuai dengan karakter Kristus. Misi Gereja Best menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dengan membawa jiwa bagi Tuhan, terutama kembali kepada ajaran Yesus. 5 pilar Gereja Best. Yang pertama, Back to Jesus Teaching. Kedua, Mega Project Karakter Kristus. Ketiga, pemuritan atau regenerasi. Keempat, misi. Dan yang kelima, diakonia atau kasih. Gereja Best juga memiliki program Golden Bridge atau jembatan emas dengan tujuan menjadikan media sebagai sarana pemberitaan Injil. Program ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan sudah memiliki beberapa sosial media yang sedang berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu di YouTube Best Job, di Instagram @bestjob.official, di TikTok @bestjob.id. Gereja Best juga sudah merilis lagu yang bisa memberkati dan menguatkan kita semua. Silakan kunjungi YouTube channel terbaru Gereja Best di @bestworship. Bapak Ibu Saudara dapat berlangganan dengan cara mensubscribe dan follow sosial media Gereja Best untuk mendapatkan video, renungan, serta pujian Gereja Best. Kau sanggup menolongku, ku serahkan. Do you know why am I grumble? Do you know that I'm not grateful at all? Pada momen Natal ini, Gereja Best mempunyai program setiap tahunnya, yaitu Diakonia Natal, untuk membantu gereja-gereja yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan Diakonia Natal, dapat men-scan barcode yang tertera pada layar. Kami dari Gereja Best Pontianak. Kami dari Gereja Best Samarinda. Kami dari Best Semarang. Kami dari Gereja Best Tanjung Pinang. Kami Gereja Best Manado mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru. Untuk kegiatan dan program lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat mengakses di e-warta Gereja Best. Pujikan.
dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan.
Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang besar selalu boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, di dalam momen Natal ini, kami tidak ingin menyia-nyiakan satu hari pun kami lewat daripada Engkau. Kami ingin selalu dekat di hadapan-Mu dan kami mengucap syukur kalau setiap kami masih Tuhan izinkan untuk boleh melangkahkan kaki kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami. Kami ingin duduk diam mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu. Dan izinkan kami boleh menikmati setiap firman. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Dan biarlah firman-Mu itu boleh menjawaban di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Dan Tuhan tolong berkati hamba-Mu. Biarlah dengan kerendahan hati, dengan kesederhanaan hamba siap untuk melayani Engkau. Biarlah Tuhan boleh memberkati mulut bibir hamba-Mu ini. Biarlah setiap perkataan yang keluar ini memang berasal daripada Engkau dan Tuhan boleh memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami mau duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya ingin juga mengucapkan selamat Natal kepada kita semua karena hari ini bertepatan tanggal 25 Desember, hari kelahiran Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini sedang merayakannya dan saya ingin mengucapkannya Merry Christmas, Selamat Natal tahun 2022. Dan sebentar lagi kita akan masuk di tahun yang baru dan percayalah di tahun-tahun yang akan datang penyertaan Tuhan pasti selalu ada buat setiap kita. Amin. Dan saya ingin setiap kita juga dapat satu momen yang berbeda di tahun ini. Bahwa di tahun ini kita ingin merayakan Natal, harus ada sebuah momen, sebuah hal yang membuat kita mengucap syukur dan membuat kita sungguh menyadari bahwa Tuhan begitu baik. Tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2021, tahun 2020, setiap kita melewati pandemik, saudara. Setiap kita mungkin ada yang melewati Natal dengan susah. Tetapi tahun ini kita diberikan Tuhan, diizinkan Tuhan untuk boleh merayakan Natal dengan luar biasa, itu karena kebaikan Tuhan. Tahun-tahun kemarin banyak masalah, tetapi tahun ini pasti ada penyertaan Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dan kita akan belajar. Ada satu sosok yang luar biasa yang ada di Alkitab, yang ingin bercerita bagaimana mereka adalah orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk mendengar kabar baik, yaitu kabar kelahiran Tuhan kita. Kita akan buka satu firman Tuhan, Lukas 2, ayat yang saya ingin mengajak kita membukanya di ayat yang ke-6 dan 7. Kemudian kita akan lanjutkan sampai yang ke ayat yang ke-20. Firman Tuhan di Lukas 2 ayat yang ke-6 dan ke-7 di sini dikatakan, ketika mereka tiba di situ, mereka itu adalah Maria dan Yusuf, yang ketika itu mereka melakukan perjalanan untuk berpindah sampai ke Betlehem. Ketika mereka sampai dan masuk ke Betlehem, dikatakan di sini, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Pas ketika Maria sampai di Betlehem, dia mau bersalin. Ayat ke-7 dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Jelas. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lihat, di ayat ke-7 jelas dikatakan bahwa ada sebuah tanda yang berbeda. Yesus yang ketika dilahirkan waktu itu ada satu tanda, yaitu apa? Dia dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan. Dan saya terlalu yakin pada waktu itu pasti banyak juga bayi-bayi yang lahir. Dan kita tidak tahu bagaimana kondisi bayi-bayi lahir yang pada zaman itu yang bersamaan dengan kelahiran Yesus. Mungkin mereka sama-sama dibungkus lampin, tetapi belum tentu
dibaringkan di palungan. Mungkin ada bayi-bayi lain yang diletakkan di tempat tidur, di penginapan, di hotel atau di rumah. Karena ini adalah anak sulung, pasti diberikan persiapan yang baik. Tetapi kita lihat di sini Yesus lahir dengan ciri yang sangat luar biasa, dikatakan tandanya adalah dia dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Kita lewatkan dulu firman ini dan kita coba lihat di ayat ke-8, dikatakan di situ ada gembala-gembala. Gembala-gembala pada saat itu adalah orang yang pertama kali mendapat berita sukacita bahwa gembala mendapat kabar bahagia, kabar yang luar biasa. Mereka mendapat kabar dari malaikat Tuhan bahwa kelahiran Yesus itu ada. Tetapi kita mau lihat, kenapa berita sukacita ini diberikan pertama kali kepada para gembala? Pasti ada sebabnya, saudara. Kita lihat di sini dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Gembala-gembala di situ dikatakan mereka bukan gembala sembarangan, saudara. Tetapi mereka adalah gembala-gembala yang punya karakter yang berbeda dengan orang-orang yang biasa. Sehingga bukan sebuah kebetulan kenapa firman Tuhan ini disampaikan pertama kali kepada para gembala. Tidak diberikan kepada kawanan yang lain, tidak diberikan kepada para imam, tidak diberikan kepada orang-orang pandai, tetapi diberikan kepada gembala. Pada waktu itu, di zaman itu, pekerjaan seorang gembala bukanlah sebuah pekerjaan yang baik. Pekerjaan sebagai seorang gembala seringkali dilecehkan karena dianggap ini pekerjaan yang tidak baik, saudara. Kenapa tidak baik? Karena mereka seringkali dianggap kurang baiknya karena ketika mereka menjaga kawanan domba, seringkali para gembala yang dalam tanda kutip gembala upahan, mereka tidak mau bayar harga, mereka tidak mau sungguh-sungguh, sehingga seringkali ketika mereka dalam kondisi terdesak, mereka akan mencuri kawanan domba dan menjualnya sehingga mengambil keuntungan. Sehingga dikatakan bahwa pekerjaan ini dianggap pekerjaan yang sepele. Pekerjaan yang diremehkan, saudara. Tetapi kita mau lihat bahwa kalau mereka adalah gembala yang punya karakter yang berbeda, makanya di situ ada perkenanan Tuhan sehingga Tuhan berkenan kepada mereka. Ciri yang pertama kita mau belajar adalah bahwa kawanan gembala yang ada di sini berbicara tentang mereka adalah gembala-gembala yang rajin. Kenapa dikatakan mereka gembala-gembala yang rajin? Kita lihat di ayat pertama dikatakan, di ayat ke-8 dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Makanya saya katakan bahwa mereka adalah gembala-gembala spesial. Kenapa spesial? Karena mereka rajin untuk berjaga-jaga. Bayangkan mereka berjaga-jaga sepanjang malam. Seharusnya waktu malam itu waktunya bagi kita untuk istirahat. Waktunya bagi kita untuk malas untuk bekerja, tetapi gembala pada waktu itu mereka bayar harga. Mereka menyiapkan waktu yang lebih untuk berjaga-jaga karena mereka tahu ini adalah waktu yang harus mereka pergunakan dengan baik karena di saat malam itulah seringkali kawanan domba ini gembala ini akan menghadapi musuh karena mereka akan diserang oleh binatang buas, oleh rampok mungkin. Sehingga mereka bayar harga untuk berjaga-jaga, saudara. Mereka adalah gembala-gembala yang sungguh-sungguh rajin, mau berjaga-jaga, bersiap, bukan dalam kondisi tidur ataupun mengantuk, tapi mereka berjaga-jaga artinya mereka sedang konsentrasi, sedang sungguh-sungguh, sedang setia menjaga kepercayaan yang Tuhan beri. Ini adalah orang kawanan gembala yang sungguh-sungguh diperhitungkan. Karena mereka didapati Tuhan adalah gembala-gembala yang rajin. Hal kedua kita akan belajar, dikatakan di situ bahwa mereka bukan cuma hanya rajin, saudara,
tetapi mereka juga adalah kawanan gembala yang hidupnya sederhana. Kenapa sederhana? Karena mereka hidupnya tidak berfoya-foya dan hidup mereka hidup yang betul-betul mau hidup apa adanya, tidak menjadi contoh yang tidak baik. Kawanan gembala yang sedang menjaga pada saat itu, mereka bukan orang-orang hebat, saudara. Mereka bukan orang-orang pandai. Tetapi seringkali kita lihat bagaimana contoh-contoh di dalam Alkitab, banyak sekali orang-orang yang hebat. Itu adalah asalnya dari seorang gembala. Kita lihat contoh Daud. Awalnya juga dia menjadi seorang gembala yang dipercayakan hanya menjaga 2-3 ekor kambing domba. Tetapi dia diangkat Tuhan, dipakai Tuhan menjadi luar biasa, menjadi seorang raja. Sama hari ini berbicara tentang bagaimana kalau saudara dan saya hari ini mau menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Jadilah seorang jemaat Tuhan yang rajin, yang selalu berjaga-jaga dan waspada. Kemudian dikatakan sederhana karena mereka adalah orang-orang yang dianggap tidak penting. Tetapi mereka tetap mau hidupnya sederhana dan hidupnya mau taat dengan kepercayaan yang Tuhan beri. Sehingga mereka diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk boleh menerima kabar sukacita karena hidup mereka punya karakter yang hidup sederhana. Hari ini kawanan gembala-gembala yang hidupnya sederhana itu menggambarkan kepada kehidupan kita sebagai gembala atau sebagai pelayan hari ini. Coba kita renungkan, saudara. Firman ini juga berlaku untuk saya secara pribadi. Bagaimana saya ditegur melalui firman ini mengatakan bahwa Tuhan sedang ingin menegur saya. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan. Setiap kita yang sudah pelayanan, setiap kita yang mungkin sudah diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan, adakah kita dipilih Tuhan karena kepandaian kita? Adakah dulu kita ini orang yang kaya, orang yang pandai, orang yang intelek? Mungkin ada, tetapi tidak semua, saudara. Berapa banyak sekarang kita para pelayan Tuhan, khususnya saya. Saya adalah orang yang mungkin dianggap sampah, saudara. Orang yang tidak berguna. Orang yang dahulu hidupnya rusak. Berapa banyak sekarang para gembala atau pelayan Tuhan yang dulunya mungkin adalah mantan narkoba. Mungkin dulu adalah mantan pejudi. Mungkin dulu hidupnya penuh dengan perzinahan. Yang mungkin hidupnya brengsek. Tetapi hari ini ketika kita mau rendah hati, hidup kita sederhana. Kita dipakai Tuhan. Kita sanggup dirubah Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Coba kita lihat. Murid-murid Tuhan Yesus tidak ada satupun yang dari latar belakang orang kaya. Kita lihat bagaimana murid-murid Yesus ketika Tuhan Yesus di Injil Matius dikatakan ketika Tuhan Yesus pertama kali memilih murid-muridnya. Adakah Yesus memanggil orang-orang kaya? Tidak ada, saudara. Yang Yesus panggil adalah para nelayan. Orang-orang yang tidak berpendidikan. Orang-orang yang mungkin dianggap keterbelakangan. Orang-orang yang dianggap tidak penting. Tetapi kita lihat hari ini. Berapa banyak umat Tuhan yang sekarang mungkin dari latar belakang yang sama. Mampu diubahkan Tuhan, dipakai Tuhan, dijadikan alat Tuhan yang luar biasa. Karena hidupnya mau sederhana, mau benar di hadapan Tuhan. Kita lihat dalam firman Tuhan, kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, tadi berbicara tentang rajin. Di Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Artinya Tuhan mencari orang-orang yang rajin. Orang-orang yang hidupnya rajin, sungguh-sungguh militan di dalam Tuhan, itulah yang sedang Tuhan cari. Percayalah hari ini bukan satu kebetulan gereja kita memberikan karakter Kristus yang luar biasa. Karena dengan satu tujuan agar setiap kita umat Tuhan, setiap kita jemaat di gereja ini, agar kita semua dapat menerima berita sukacita, dapat menerima kabar firman, dan kita semua dapat diubahkan dari kebenaran firman yang kita dengar. Amin, saudara.
Bagaimana juga dikatakan, kita lihat dalam Roma 12 ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam hidupmu bersama janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, saudara. Tuhan mau cari orang yang rendah hati, karena orang yang rendah hatilah yang bisa Tuhan ubah menjadi berkat bagi orang banyak. Bagaimana juga kita lihat, ada lagi satu kebenaran firman, kita lihat di 1 Korintus 1 ayat yang ke-25 sampai yang ke-29, kita baca bersama. Di sini Tuhan ingin menyatakan bahwa sebab yang bodoh dari Allah, kita lihat saudara. Sesuatu yang mungkin dianggap orang sampah, sesuatu yang dianggap orang bodoh, tetapi kalau di tangan Tuhan dapat dirubah Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Di sini dikatakan 1 Korintus 1 ayat 25 dikatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Yang paling bodoh, yang paling hina menurut manusia, tapi di tangan Tuhan bisa dirubah. Lihat selanjutnya, kita lihat dikatakan bahwa ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Makanya ini tadi yang saya katakan bahwa coba kita renungkan hari ini. Setiap kita pelayan Tuhan, setiap kita yang sudah rajin dalam pelayanan, entah itu sebagai apapun juga. Baik itu pemain musik, mungkin itu aser, mungkin itu pengkhotbah sekalipun, maupun itu gembala sekalipun. Lihatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak layak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Next. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dikatakan, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Bagaimana Tuhan luar biasa sanggup mengubah kita. Saya adalah dari latar belakang orang yang seperti yang tadi saya katakan. Saya mungkin hidup saya ini tidak layak untuk melayani Tuhan. Saya pun bukan orang yang pandai untuk berbicara, saudara. Saya orang yang paling gampang demam panggung. Kalau hidup saya dulu, saya bercerita ini bukan karena saya pamer atau saya hebat. Tidak Tuhan, saudara. Ini karena kebaikan Tuhan mau memakai hidup saya. Ketika saya mau merendahkan diri dan saya siap untuk melayani Tuhan dan mau dipakai Tuhan. Tuhan menyatakannya dan Tuhan izinkan saya boleh mengalami sendiri. Saya orang yang paling gugup, saudara. Kalau di atas panggung saya akan lupa semua apa akan saya katakan. Apalagi sedang dilihat oleh begitu banyak orang, saya akan lupa semua apa yang ingin saya katakan, saudara. Tetapi hari ini saya sempat merasakan hidup saya ini tidak berguna. Saya sempat merasa putus asa dan tidak tahu harus bagaimana. Saya punya kerinduan melayani Tuhan, tetapi saya punya keterbatasan. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, itu menyadarkan kita bahwa ketika engkau lemah, berserahlah kepada Tuhan. Percayalah Tuhan bisa mengubah kita, asal kita sungguh-sungguh punya kerinduan. Mau dipakai Tuhan, mau melayani Tuhan dengan tulus, tanpa motivasi, percayalah engkau bisa dirubah Tuhan menjadi alat yang mahal, menjadi alat yang berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Ini yang harus kita yakin sekarang, saudara. Di momen Natal ini kita mau menjadi orang-orang yang sama seperti gembala-gembala yang dipilih oleh Tuhan, bukan sebuah kebetulan. Mereka dipilih karena mereka punya karakter yang berbeda. Next, kita lihat di ayat yang selanjutnya di 1 Korintus tadi. Dan apa yang tidak dipandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat ke-29 dikatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah.
Dengan firman ini jelas ingin mengingatkan setiap kita para pelayan Tuhan. Terlebih kita para pendeta, para gembala, para pelayan yang sudah sering melayani. Jangan pernah sombong di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa karena saya gereja ini maju. Jangan merasa bahwa karena saya melayani baru gereja ini bisa ramai. Tidak, saudara. Bagaimana Tuhan mengingatkan kalau engkau dan saya hari menyadari bahwa dulu kita adalah orang-orang yang tidak terpandang. Kita adalah orang-orang yang mungkin tidak terpakai. Tetapi hari ini kita menjadi berharga. Itu semua bukan usaha kita, tetapi itu karena Tuhan yang mengubah hidup kita menjadi alatnya. Amin. Kita lihat lagi, saudara. Ada karakter yang lain lagi yang sedang ingin Tuhan nyatakan bahwa para gembala adalah orang-orang yang selain dia rajin, dia adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang rendah hati, dia juga adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Kita kembali ke 2 Lukas tadi di ayat yang selanjutnya. Kemudian di Lukas 2 di ayat yang ke-9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di depan mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ketakutan para gembala itu bukan tanpa alasan, saudara. Karena pada saat itu mereka sedang konsentrasi berjaga-jaga, mereka bukan dalam keadaan ngantuk, tetapi mereka 100% konsentrasi menjaga ternaknya. Tiba-tiba mungkin mereka berpikir ada musuh atau ada binatang buas yang akan menyerang kawanan ternaknya. Ternyata prediksinya berbeda. Tiba-tiba dikatakan seorang malaikat Tuhan muncul di hadapan mereka. Artinya ini ada sesuatu kekuatan yang dahsyat yang tidak pernah mereka pikirkan dan ini pasti tidak mampu untuk mereka melawan. Makanya dikatakan mereka dalam posisi ketakutan, tetapi bagaimana malaikat Tuhan mengatakan kepada mereka, jangan takut. Di ayat ke-10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kedatangan malaikat bukan untuk menyerang para gembala. Kedatangan malaikat Tuhan itu adalah untuk memberitakan kabar sukacita. Kabar sukacita yang hari ini disampaikan kepada para gembala. Itu juga yang sekarang sampai kepada setiap kita yang hadir di tempat ini. Karena gembala-gembala yang bertanggung jawab, yang berani melakukan apa yang sudah dipesankan oleh malaikat Tuhan, sehingga mereka punya keberanian. Mereka bukan lagi dalam ketakutan mau menghadapinya, tetapi mereka punya keberanian untuk menjadi pelaku, menjadi pemberita Injil karena ada kekuatan yang dari Tuhan. Hari ini berapa banyak orang-orang Kristen yang takut untuk bersaksi? Berapa banyak orang-orang yang takut dan ragu untuk menceritakan Tuhan kepada orang-orang lain? Paling gampang di dalam satu rumah tangga pun mungkin kalau ada suami atau istri atau anak yang belum hidupnya di dalam Tuhan. Berapa banyak orang yang takut untuk menceritakan kebenaran firman ini? Sama, itu yang dulu saya alami. Tetapi hari ini percayalah kalau ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Ada satu kepercayaan yang Tuhan berikan. Maka dikatakan di sini kalau ada malaikat Tuhan mengatakan janganlah takut. Artinya keberanian itu harus ada di dalam hati kita sehingga kita berani bertindak, berani bersaksi, berani bercerita. Biarlah semakin banyak orang yang datang mengenal Tuhan karena keberanian kita untuk menceritakan Injil. Hari ini punyalah keberanian sama seperti para gembala. Mereka bukan cuma mendengar perintah, mendengar kabar, tetapi mereka dari rasa takut dirubah Tuhan menjadi keberanian, berani bersaksi, berani bercerita, dan berani menjadi berkat. Ini luar biasa, saudara. Firman Tuhan ini boleh menguatkan, menyadarkan kita bahwa momen Natal ini Tuhan sudah memberikan keberanian kepada setiap kita.
Ketika keberanian itu diberikan kepada saudara, ingat pesan firman Tuhan mengatakan bahwa jangan pernah takut. Percayalah kalau kita melangkah, kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan turut bekerja, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong, Tuhan akan mengurapi kita. Sehingga setiap perkataan kita, tingkah laku kita bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa di sini, di ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu, berita sukacitanya yaitu hari ini. Hari ini bukan hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, hari ini juga terjadi saat ini ketika saudara dan saya sedang mendengarkan kebenaran firman. Hari ini terjadi setiap hari di dalam hidup kita bahwa ada kabar sukacita yaitu apa? Hari ini telah lahir bagimu, bagi saudara dan saya, bagi seluruh umat manusia telah lahir seorang juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya hari ini Tuhan ingin mengatakan bahwa juru selamat Tuhan dan Kristus itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Hari ini jangan sampai kita mulai ragu dengan Tuhan. Hari ini banyak orang-orang di luar sana yang mau punya juru selamat, tapi tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Hati-hati, saudara. Banyak pengajaran di luar sana yang mengatakan mereka perlu juru selamat. Mereka tahu hidup mereka akan binasa, mereka tidak tahu siapa yang bisa menyelamatkan, mereka perlu juru selamat, tapi mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Hati-hati. Makanya di sini di firman Tuhan dikatakan bahwa juru selamat, Kristus dan Tuhan itu adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ada juga pengajaran di luar sana yang mengatakan bahwa mereka cuma percaya Yesus itu Tuhan. Tapi bukan juru selamat karena ada juru selamat yang lain. Bayangkan, di sosial media terlalu banyak berita-berita yang miring. Hati-hati sekarang kita kalau membuka sosial media, pilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jangan sampai hari ini kita disesatkan. Karena di akhir zaman ini terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang membuat kita bingung. Yang membuat iman kita goyang. Yang membuat iman kita mulai jatuh dan ragu dengan Tuhan. Tetapi melalui kebenaran firman hari ini kita dikatakan bahwa telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus yang diurapi, Tuhan di kota Daud. Bahwa ini adalah satu rangkaian bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain di atas muka bumi. Ini yang harus kita percaya, saudara. Jangan lagi pernah kita ragu bahwa Yesus yang saudara dan saya sembah itu 100% adalah Allah dan dia adalah juru selamat yang asli, bukan yang palsu. Kemudian dikatakan di ayat ke-12, seperti yang tadi yang saya katakan di ayat 7, dikatakan bahwa hari ini kita jangan sampai salah. Makanya dikatakan di situ ada tandanya. Dan inilah tandanya, malaikat Tuhan bilang bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sama dengan ayat yang ke-7 tadi. Bahwa jelas firman Tuhan memberikan pesan bahwa bayi yang harus kita cari, Tuhan yang harus kita cari, punya satu tanda yang tidak mungkin sama dengan yang lain, yaitu dia dibungkus dengan kain lampin dan dia juga terbaring di dalam palungan. Artinya para gembala sedang datang untuk mencari Tuhan yang benar. Para gembala tidak salah fokus, tidak salah mencari. Artinya hari ini saudara dan saya kita bersyukur kita mendapatkan kabar keselamatan ini yang pertama kali disampaikan kepada kepada para gembala, dan gembala itu mencari sampai bertemu dengan bayi yang tepat. Bukan bayi yang salah, bukan bayi yang terbaring di tempat tidur atau bayi yang ada di rumah orang lain. Tetapi jelas Alkitab mengatakan bahwa bayi yang dibungkus lampin dan terbaring di palungan.
Artinya para gembala tidak salah mencarinya. Hari ini sama, saudara dan saya, kita tidak salah mengikuti Tuhan karena hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jangan pernah lagi kita ragu, saudara. Momen Natal ini saya ingin setiap kita imannya diteguhkan kembali. Jangan lagi kita ragu sedikit pun, tapi percayalah sungguh-sungguh bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan hidup saudara dan saya. Karena dikatakan bahwa hanya Dialah juru selamat dunia. Setiap manusia perlu juru selamat. Setiap manusia perlu diselamatkan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain. Bagaimana kita juga ingin lihat, dikatakan bahwa ada ciri-ciri yang lain. Bahwa para gembala itu juga bukan hanya tanggung jawab, bukan hanya berani. Ketika ketakutan itu dirubah menjadi keberanian, tapi mereka juga adalah gembala yang tanggap dan cepat bereaksi tanpa banyak berpikir. Kita lihat di ayat firman Tuhan dikatakan bahwa dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat ke-13 dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dikatakan bahwa damai sejahtera di bumi, saudara. Makanya Yesus dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bahwa dia dikatakan Yesus itu adalah Raja Damai. Artinya dia adalah Raja Damai yang memiliki seluruh kedamaian di seluruh dunia. Bahwa saudara dan saya, kita setiap manusia perlu kedamaian itu. Yang bisa memberikan kedamaian itu cuma Yesus Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Hari ini kita perlu kedamaian itu, saudara. Momen Natal ini kita semua perlu damai, rumah tangga kita perlu damai, pekerjaan kita perlu damai, pelayanan kita perlu damai, semua kita perlu damai. Yang memiliki damai itu cuma Yesus, tidak ada yang lain di muka bumi ini. Hari ini jangan pernah ragu. Biarlah kedamaian yang dari Tuhan itu juga boleh kita rasakan. Kalau roh Tuhan sudah ada dalam hati kita, percayalah kita juga adalah umatnya yang membawa damai. Bawalah damai ini di dalam suasana Natal ini. Di dalam rumah tangga kita, dimanapun kita berada, izinkan kita boleh menjadi berkat. Maksudnya adalah kita boleh menjadi damai dan kita pembawa damai. Karena keberadaan kita, rumah tangga kita damai. Karena ada kita, pekerjaan kita damai. Karena ada kita, kelompok kita dimanapun kita berada, kita membawa damai dan oleh orang semua boleh merasakan damai. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Ini momen Natal yang baik Tuhan, saudara. Bagaimana dikatakan bahwa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemudian dikatakan bahwa setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan kepercayaan kepada para gembala. Tapi kita lihat di ayat selanjutnya dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat, saudara. Artinya kalau engkau dan saya hari ini mau dipakai Tuhan, kita mau menjadi seperti gembala yang ada di padang pada waktu itu. Reaksi yang Tuhan mau hari ini adalah jangan pernah pakai logika kita. Jangan pakai kepintaran kita. Jangan banyak kita berpikir, tapi lakukan dengan iman. Melangkahlah dengan iman. Percayalah kalau engkau melakukan dengan cepat dan ketika engkau mendengar firman itu dan engkau yakin dan percaya, firman itu akan menjadi jawaban dalam hidup kita. Hari ini ketika kita mendengarkan firman, sekalipun firman yang sangat menyakitkan sekalipun, percaya yang Tuhan mau adalah reaksi kita yang paling utama.
yaitu cepatlah respon ketika firman itu menegur, cepatlah berubah, cepatlah bertobat, cepatlah berbalik kepada Tuhan. Kalau setiap firman yang kita dengar, yang Tuhan mau adalah reaksi nyata kita, bukan cuma kita pikirkan, bukan cuma tahu, tapi lakukan itu yang baik. Kita lihat dalam satu kebenaran firman. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu, artinya saudara dan saya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Hari ini yang Tuhan mau adalah reaksi cepat kita. Kalau engkau dengar firman, cepat lakukan. Jangan pertimbangkan, jangan terlalu banyak dipikir. Karena ketika engkau dipikir terlalu lama, jangan-jangan iblis meracuninya dan membuat kita tidak jadi melakukan. Yang Tuhan mau kita seperti gembala. Bereaksi dengan cepat. Bereaksi bukan tanpa alasan, tetapi bereaksi karena kita mendengar firman. Firman yang menguatkan dan firman yang membawa damai sejahtera, itu yang harus kita lakukan. Karena ketika kita taat melakukan, itu jauh lebih penting daripada kita cuma mendengarnya. Di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Luar biasa saudara. Inilah pekerjaan para gembala. Ketika mereka bereaksi dengan cepat, kita lihat bagaimana hasilnya dikatakan bahwa maka semua orang yang mendengarnya heran. Hari ini saudara dan saya bisa percaya Tuhan, itu karena pemberitaan dari para gembala. Tugas pemberitaan Injil bukan tugasnya malaikat. Tetapi tugas pemberitaan Injil ini diberitakan kepada manusia, dan engkau dan saya hari ini adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Tuhan karena kepercayaan memberitakan Injil ada di dalam pundak saudara dan saya. Bagaimana kita ingat ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia mengatakan apa? Jadikan semua bangsa muridku. Dia berpesan kepada murid-muridnya, artinya engkau dan saya hari ini sama, kita adalah murid-murid Tuhan, kita adalah manusia yang mau dipakai Tuhan untuk mengabarkan kebenaran firman agar banyak orang yang diselamatkan. Hari ini jangan sia-siakan saudara. Karena ketaatan para gembala bereaksi dengan cepat, kita hari ini bisa percaya Tuhan. Hari ini hal yang sama Tuhan ingin katakan bahwa kalau saudara dan saya hari ini sudah mendengar kebenaran firman, karena perbuatan mereka, hari ini yang harus kita lakukan adalah kita juga wajib untuk melakukan. Karena masih banyak di luar sana orang yang perlu berita sukacita, perlu keselamatan. Adakah tanggung jawab ini perlu saudara? Adakah kita semua terbeban untuk melakukannya? Momen Natal ini jangan sia-siakan. Hari ini dikatakan bahwa mereka sudah melakukannya, bukan cuma mendengar. Dan dikatakan tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya, artinya dia merenungkannya, dia tahu itu semua daripada Tuhan dan dia tahu bahwa mereka bisa datang itu karena Tuhan yang memberitahukannya. Kemudian di ayat yang terakhir, di ayat ke-20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berita dari malaikat kepada gembala, apa yang mereka lihat betul-betul terjadi. Artinya kelahiran Yesus bukan rekayasa, bukan kemauan manusia, tetapi ini memang rencana Tuhan untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Hari ini janganlah engkau ragu lagi saudara. Hari ini berbicara tentang gembala-gembala yang dipilih, bukan berbicara untuk orang yang menjadi jabatan sebagai gembala cuma di gereja. Hari ini setiap kita yang sudah percaya Tuhan, kita adalah gembala. Amin. Kita gembala di dalam rumah tangga kita.
Kita gembala di dalam pekerjaan kita. Kita gembala di dalam ruang lingkup kita. Kita menjadi gembala. Yang penting adalah bukan jabatan gembalanya, tetapi yang penting adalah fungsi kita sebagai gembala. Amin. Fungsi gembala itu dia respon, saudara. Fungsi gembala itu dia mau taat. Fungsi gembala itu dia rajin menjaga kawanannya. Fungsi jauh lebih penting daripada sebuah jabatan. Hari ini kita disadarkan firman Tuhan, momen Natal ini Tuhan mau bahwa setiap kita menyadari kita adalah gembala. Kita diberikan kepercayaan Tuhan untuk boleh menyampaikan berita sukacita ini, jangan berlambat-lambat. Ingat, ini adalah akhir zaman. Bagaimana kita tahu berita sukacita ini diberitakan hanya kepada 2 orang yang pertama, yaitu kawanan para gembala dan orang-orang Majus. Sama hari ini saudara, ketika akhir zaman nanti, ketika kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, banyak orang yang akan tersingkir. Dikatakan bahwa di dalam Alkitab, di dalam Matius dikatakan ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Banyak yang akan terhilang, separuh mungkin akan terhilang. Artinya seleksi semakin ketat. Hari ini jangan kendor pengenalan saudara akan Tuhan. Sungguh-sungguh kenallah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main karena waktu kita sudah tidak banyak lagi, saudara. Saya undang pemain keyboard boleh maju ke depan. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah kita menyadari bahwa kita semua punya tanggung jawab. Kita adalah gembala-gembala di akhir zaman. Fungsi jauh lebih penting daripada sebuah jabatan. Kalau engkau punya jabatan tidak berfungsi, percuma, saudara. Tetapi sekalipun kita tidak ada jabatan, tapi kita menjadi fungsi. Berfungsi dimanapun kita berada, kita menjadi gembala yang bisa mengajak orang datang kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting. Saya ingin menutupnya dengan sebuah kesaksian yang bagaimana Tuhan begitu baik. Di momen Natal tahun ini, saya diizinkan Tuhan boleh merasakan Natal yang spesial, yang lain daripada yang lain. Dan saya ingin momen Natal ini juga bisa dirasakan oleh semua jemaat Tuhan di tempat ini. Jangan izinkan Natal itu terjadi karena rutinitas. Jangan izinkan Natal itu terjadi karena kita kebiasaan saja, saudara. Tapi izinkan setiap momen ada Natal, izinkan Natal itu menjadi Natal yang berkesan. Tahun 2022 ini adalah Natal yang paling berkesan. Tuhan telah mendengarkan setiap doa saya. Hari ini saya bersaksi bukan karena saya sombong, tidak. Saya cuma ingin mengatakan bahwa Tuhan terlalu luar biasa, terlalu baik. 25 tahun penantian saya, saudara. 25 tahun saya kenal Tuhan. 25 tahun juga saya bertekuk lutut. Saya berdoa. Saya berdoa untuk kedua orang tua saya. Tuhan jawab. Ketika 25 tahun, saudara. Penantian yang lelah. Kalau ditanya capek, capek. Kalau ditanya lelah, lelah. Hampir saya menyerah. Karena saya merasa seperti apa yang saya lakukan, apa yang saya doakan sepertinya tidak didengar oleh Tuhan. Tetapi Tuhan luar biasa ketika genap 25 tahun. Di Imlek tahun kemarin tiba-tiba saya bisa diberikan kesempatan untuk menceritakan firman kepada kedua orang tua saya. Orang tua saya belum kenal Tuhan, saudara. Ini menjadi pergumulan saya. Tetapi luar biasa dalam waktu yang singkat Tuhan bekerja dengan caranya dia. Imlek tahun kemarin dia mau mengenal Tuhan. Agustus di tahun 2022 ini juga dia dibaptis. Dan saya percaya, saudara, itu bukan karena kepandaian dan kehebatan saya, bukan karena kemampuan saya. Itu semua karena Tuhan yang memberikannya. Tanpa Tuhan, tidak mungkin ini semua bisa terjadi. Dan kemarin adalah momen Natal terindah. Pertama kali di dalam hidup saya boleh merayakan Natal dengan keluarga yang lengkap. Orang tua saya, ayah dan ibu, adik-adik saya, ipar-ipar saya, mertua saya, semua kami berkumpul. Kami merayakan Natal dengan sederhana, saudara.
tanpa sedikit pun hiasan Natal di rumah kami. Tanpa sedikit pun, tanpa ada pohon Natal, tanpa ada hiasan lampu Natal. Tetapi saya mengucap syukur, Tuhan, Engkau telah menghiasi hati kami. Hati kami adalah tempat Engkau tinggal. Hati kami adalah tempat Engkau mau ada. Dan hari ini Tuhan sedang menghiasi hati kami. Dan saya terlalu percaya Tuhan juga ada di dalam setiap hati saudara. Tuhan sedang menghiasi hati saudara saat ini. Tuhan ingin setiap kita pada momen Natal ini boleh merasakan kehadiran Tuhan itu lain daripada yang lain. Izinkan momen setiap kali tahun kita merayakan Natal, jangan biarkan Natal itu berlalu hanya karena rutinitas. Bikin momen Natal yang luar biasa. Biarlah setiap Natal ini boleh kita kenang. Setiap Natal kita boleh merasakan Tuhan Engkau terlalu baik. Kita boleh melewati hari ini, itu semua karena Tuhan. Semua ini terbayar. Dan saya mengucap syukur karena Tuhan terlalu baik memberikan kado yang terindah di tahun ini. Karena Papa dan Mama saya sudah bisa diselamatkan, percaya Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu di dalam doa, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur firman-Mu telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa setiap kami disadarkan bahwa kami adalah gembala. Kami gembala di dalam pekerjaan kami gembala di dalam rumah tangga kami gembala dimanapun kami berada. Karena kami adalah alatnya Tuhan. Kami mau hidup, kami bukan hanya menjadi gembala biasa, tapi kami mau menjadi gembala-gembala yang seperti yang Tuhan mau. Yaitu gembala-gembala yang punya karakter Kristus yang hidupnya berbeda. Tuhan, tolonglah kami. Berkati firman-Mu, biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan mampukan kami bukan cuma tahu firman, kami mau belajar melakukannya Tuhan. Kami mau melakukannya karena Engkau terlalu baik, Engkau telah mengasihi kami, Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah lahir untuk kami, Engkau telah mati untuk kami. Tak pernah terbalaskan Tuhan kebaikan. Dan kami mengucap syukur, kami telah diselamatkan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi jawaban dalam hidup kami, bahwa semangat Natal itu harus kami mulai dari diri kami. Kami tidak bisa menuntut orang lain untuk memulainya, tetapi kami mau memulainya dari diri kami, karena kami adalah pelaku-pelaku firman. Karena kami adalah gembala-gembala seperti yang Tuhan mau, yang cepat bereaksi, mendengar firman, bukan memakai logika, tetapi memakai iman kami. Karena kami percaya, Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang nyata, Yesus yang juru selamat, Yesus yang adalah Kristus, Yesus yang juga adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami tidak lupa berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Engkau Tuhan menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka. Serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi mereka, bahkan di dalam kesehatan mereka. Apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka doakan, kiranya Tuhan
boleh menjawab dengan waktu dan cara-Mu Tuhan. Lebih daripada itu, biarlah hidup kami kembalikan kepada Engkau. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk.